hari ini saudaraku saya akan membagikan satu firman Tuhan melengkapi dari apa yang disampaikan Pastor Nita kemarin. Arise and build. Dan secara spesifik yang saya mau sampaikan hari ini, firman Tuhan judulnya adalah While they hesitate, you build. Sementara orang lain ragu-ragu, tapi saudara melangkah. Anda maju dengan iman. Anda membangun, melakukan apa yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan. Haleluya. Seringkali kita mendengar kisah-kisah yang sangat terkenal dari Alkitab. Ketika Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus melompat ke atas air. Dan kemudian Petrus melompat, mujizat terjadi. Pertanyaan saya buat saudara, kalau Tuhan suruh Anda melakukan yang sama, melompat di atas air, kira-kira Anda akan ragu-ragu atau melangkah? Seringkali kita dengar kisah-kisah yang luar biasa dari kepahlawanan Daud, di mana Tuhan suruh Daud untuk maju melawan raksasa Goliat. Semuanya ragu-ragu, semuanya takut. Tapi ketika Daud maju dengan iman, Tuhan menyertai. Kemenangan terjadi. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemajuan demi kemajuan dalam hidup saudara. Tapi pertanyaan saya, Anda aminkan kemenangannya. Pertanyaan saya, kalau Tuhan suruh engkau maju melawan raksasa Goliat, kira-kira Anda akan termasuk dalam kisah orang yang ragu-ragu? Atau orang yang berani maju dengan iman? Berapa waktu ini di gereja kita, khotbahnya tentang Nehemia yang disuruh Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem yang sempat roboh jadi reruntuhan. Walaupun banyak tantangannya, Nehemia melangkah dengan iman. Tuhan menyertai apa yang sekian ratus tahun tidak bisa dikerjakan. Tapi Nehemia berhasil menyelesaikan dalam waktu 52 hari karena Tuhan menyertai. Saya percaya Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saudara. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan suruh Anda membangun reruntuhan, mungkin reruntuhan keluarga saudara, mungkin reruntuhan reputasi saudara, mungkin reruntuhan bisnis saudara, reruntuhan keuangan saudara. Pertanyaannya, kalau Tuhan suruh, Anda termasuk yang ragu-ragu atau termasuk yang maju dan melangkah dengan iman? Hari ini firman Tuhan mau ngomong sama setiap orang di tempat ini. Tuhan tidak mau Anda tetap tinggal di level yang ada sekarang ini. Tuhan mau Anda arise and build. Tuhan mau Anda bangkit dan melangkah, bangkit dan maju, bangkit dan melakukan terobosan-terobosan yang ada dalam hidup saudara. Maju to the next level, ke level berikutnya di dalam hidup saudara. Doa saya kalau Tuhan suruh saudara, Anda bukan termasuk yang ragu-ragu. Tapi Anda yang meresponi Tuhan. Anda yang arise and move, arise and fight, arise and build. Mari kita lihat kisahnya yang sangat terkenal di Kejadian 6 ayat 14 sampai ayat 17. Kalau boleh saya ajak Anda bisa melihat di depan saja. Karena kali ini kita akan baca bukan dari Alkitab versi terjemahan baru seperti biasanya. Kita akan baca dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan ngomong sama Nuh. Ini Tuhan bicara nih sama Nuh. Buatlah sebuah kapal untukmu dari kayu yang kuat. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan lapisilah dengan ter dari dalam dan dari luar. Kapal itu harus 133 meter panjangnya. Coba Anda bayangkan ya, ini lebih panjang dari lapangan sepak bola. Oke. Ya. Ayat 33 meter panjangnya, 22 meter lebarnya dan 13 meter tingginya. Berarti ini bangunan sekitar 4 lantai.
Oke. Buatlah atap pada kapal itu dan berilah jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Buatlah kapal itu bertingkat 3 dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Waktu itu Tuhan ngomong sama Nuh untuk bangun bahtera. Bangun bahtera. Padahal Anda harus tahu, Nuh itu bukan kayak saudara orang Manado, orang laut, orang pantai yang sangat familiar dengan yang namanya kapal dan perahu. Nuh itu orang gunung. Dia nggak familiar dengan perahu. Membuat kapal apalagi. Dan sebesar itu apalagi. Itu sesuatu yang sangat asing buat dia. Tapi Tuhan suruh Nuh untuk melakukan sesuatu yang sangat asing buat dia. Yang tidak dia kenal sama sekali. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi Nuh, disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sangat baru, yang tidak kepikir sama sekali, yang bukan ekspertis saudara, bukan keahlian saudara. Pertanyaan saya, apakah yang Anda lakukan? Ragu-ragu atau melangkah dengan iman? Mari kita lihat responnya Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Alkitab mencatat begini. Karena iman. Boleh enggak semuanya katakan karena iman? Boleh enggak dari hati kali ini ngomongnya karena iman? Boleh enggak yang paling keras ngomongnya karena iman? Jadi majunya karena apa? Karena iman. Karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Anda harus tahu bahwa waktu itu belum pernah terjadi hujan. Apalagi banjir. Gak kebayang, belum kelihatan, belum kebayang. Tapi lihat ini Nuh, karena iman apa? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi ketika Nuh mendengar petunjuk Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sangat baru, sangat asing, gak masuk akal. Responnya Nuh, karena iman. Nuh membangun. Saya merasakan sementara saya khotbah ini, dalam hati saya ada orang-orang di tempat ini, Roh Kudus sedang suruh saudara melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, yang belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga saudara. Tapi doa saya, mulai hari ini Anda ambil keputusan. Karena iman, Anda melangkah. Karena iman, Anda meresponi Tuhan. Karena kalau kita melangkah, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, kemenangan terjadi. Saudaraku, ada satu jemaat datang sama saya dalam kondisi yang berbeban berat, pekerjaannya habis, keuangannya minus, seolah-olah nggak ada jalan. Selama itu dia adalah seorang entrepreneur, dia seorang pengusaha. Tapi waktu ngobrol sama saya, rasanya di hati saya ngerasain dorongan Roh Kudus untuk ngomong, jangan gengsi. Coba kalau belum bisa kebuka jalannya untuk berbisnis sendiri, kamu boleh kerja di perusahaan yang lain. Kamu boleh bekerja di perusahaan orang lain. Dan ternyata dia meresponi itu. Dan dia melangkah dengan iman. Dia tidak mau tenggelam di dalam kesedihan. Dia bergabung di sebuah perusahaan. Ternyata luar biasa saudaraku. Orangnya sama. Tapi tadinya bekerja dan gagal. Habis semuanya. Tapi sekarang dengan iman dia membangun kembali. Dengan iman dia mulai maju kembali. Dengan iman dia mulai berjuang. Dan tiba-tiba open heaven, tingkap langit terbuka. Tuhan menyertai dia. Yang dikerjakannya berhasil. Melalui dari perjuangannya, perusahaannya mengalami terobosan-terobosan. Dan satu pintu membukakan pintu berikutnya. Pintu berikutnya sampai akhirnya Tuhan berkati dia dengan bisnis-bisnis miliknya sendiri. Kadang-kadang cara Tuhan itu ajaib, gak kebayang. Dia usaha sendiri, gak bisa. Tapi sekarang dia dengan cara yang lain, Tuhan malah bukakan pintu, Tuhan berkati dia sendiri.
Akan ada orang-orang di tempat ini, saya nubuatkan, yang Anda perjuangkan, Anda pikir cuma segini. Tapi yang Tuhan kerjakan berlipat kali ganda lebih dari yang Anda pikirkan. Bayangkan, Tuhan kerjakan. Tapi untuk itu butuh apa? Melangkah dengan iman. Para profesional di tempat ini, Anda butuh melangkah dengan iman. Melakukan terobosan, bukan sekedar jadi profesional kerja dan nerima situasi begitu aja. No. Lakukan terobosan di tempat kerja saudara. Seperti Yusuf. Yusuf dia bukan Firaunnya. Tetapi dengan adanya Yusuf, Mesir diselamatkan. Dengan adanya Yusuf, Mesir diberkati. Para profesional di tempat ini doa saya. Keberadaan saudara membawa berkat di perusahaan. Di mana Anda bekerja, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pengusaha-penguasa di tempat ini, saya bersyukur Anda sudah diberkati Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan sedang menentang saudara untuk rise and build. Bangkit dan membangun, melakukan hal-hal yang sebelumnya dalam skala itu Anda nggak kebayang. Karena setiap pengusaha punya level yang beda-beda ya. Dan kadang-kadang kita berpikir, wah kalau segitu bukan kelas saya. Tapi hari ini, Nuh juga belum kelasnya membangun bahtera kayak gitu. Tapi akan ada pengusaha-pengusaha di tempat ini. Tuhan tantang saudara untuk melakukan hal-hal yang belum kelas saudara. Tapi karena iman Anda maju dan melangkah, Tuhan akan menyertai dan memberi kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Semuanya apa? Karena iman. Ketika Pastor Nita masih remaja, Tuhan panggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan kemudian Tuhan suruh untuk sekolah Alkitab. Waktu itu juga kayaknya muluk-muluk banget. Kenapa? Karena di keluarganya nggak ada yang jadi pendeta pada waktu itu. Di keluarganya menentang semuanya. Orang tuanya disidang sama keluarga besarnya. Apalagi pada waktu itu, Tuhan suruh Pastor Nita kuliah ke luar negeri. Sekolah Alkitab di luar negeri. Semuanya ngomong kalau sekolah Alkitab gak usah di luar negeri. Di Indonesia saja. Kayaknya mulu-mulu banget. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Berjalan bersama Tuhan itu gak pernah sesuai dengan pikiran kita. Karena Tuhan yang ngomong jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Kalau Anda berani mengikuti jalan Tuhan, Anda berani mengikuti rancangan Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Waktu itu boleh dikatakan semuanya nggak mungkin. Orang tuanya awalnya juga nggak mendukung. Dana juga tidak tersedia. Cari visa juga susah. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak ngerti gimana caranya, tapi dia melangkah. Kalau ada di antara saudara yang berpikir gimana caranya ya, Anda bayangin aja, Nuh gimana ya caranya? Orang gunung bisa membangun kapal, gimana caranya? Di awal kita nggak pernah ngerti, berjalan dengan iman. Seringkali kita nggak ngerti gimana percaya. Tapi karena itu kita mencatat karena iman. Hari ini saya berdoa, imanmu dikobarkan. Imanmu dibangkitkan, imanmu dikuatkan. Engkau diberi keberanian melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah berani Anda lakukan. Sementara Pastor Nita mulai melangkah dengan iman, satu demi satu dibukakan. Orang tuanya hatinya mulai dilembutkan. Visa mulai Tuhan kasih. Jalan mulai terbuka. Sekolah Alkitab ditolong Tuhan, dana disediakan oleh Tuhan. Dan akhirnya pulang ke Indonesia selesai. Dan di Indonesia Tuhan pakai jadi berkat. Sampai hari ini juga di Manado jadi berkat. Semuanya melangkah karena iman. Di awalnya nggak kebayang. Tapi sekian waktu setelah melangkah dengan iman semuanya jadi. Akan ada orang-orang di tempat ini 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Anda akan menyaksikan kuasa dan kebesaran Tuhan yang hari ini belum terbayangkan dalam hidup saudara. Tapi karena Anda melangkah dengan iman, kuasanya nyata. Katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua ya, Abraham kita lihat di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ditulis begini, karena iman.
Balik lagi semuanya katakan karena iman. Lebih mantap semuanya katakan karena iman. Karena iman apa? Abraham taat. Taat firman Tuhan itu butuh iman. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya kok ngerasa di tempat ini ada pejabat yang dalam beberapa tahun ke depan Tuhan akan angkat saudara di posisi-posisi yang lebih dari yang Anda pernah pikirkan dan bayangkan. Tangan Tuhan yang akan mengangkat dan mempromosikan saudara. Amin. Tapi butuh keberanian melangkah dengan iman. Abraham itu dapat tempat tanah perjanjian karena ia melangkah dengan iman. Dia taat pergi ke tempat yang belum tahu kemana ya. Kita manusia selalu kepengennya mastiin dulu ini, mastiin dulu, tahu semuanya dulu, mantep dulu di hati, baru melangkah. Itu kalkulasi. Tapi iman Abraham belum tahu ini, belum tahu itu. Karena iman Abraham taat, karena iman Abraham melangkah, karena iman Abraham maju. Dan karena itu kebesaran Tuhan dinyatakan. Abraham jadi bapa banyak bangsa. Saya merasakan akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan punya banyak kesaksian, banyak mujizat, banyak jawaban doa, banyak kemenangan. Terjadi dalam hidup saudara. Karena hari ini Anda mengambil keputusan melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ada satu jemaat di gereja kita waktu pandemi, perusahaannya harus tutup, lockdown. Tapi waktu persis sebelum lockdown, kita sempat makan bersama seperti ini. Dan di tengah makan itu kayak Tuhan tiba-tiba ngasih inspirasi sama dia. Tadinya dia pabrik cat. Tapi Tuhan bicara mulai bisnis yang baru, yaitu buat hand sanitizer, disinfektan. Karena itu momen pandemi, itu sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Belum pernah dalam sejarah perusahaannya, dari papanya puluhan tahun ngelakuin itu, belum pernah. Dan di momen yang paling tidak tepat, yaitu momen pandemi, semua orang ngumpet. Tapi karena iman, dia melangkah. Karena iman, dia bertindak. Karena iman, dia maju. Dan ternyata justru bisnis yang baru itu Tuhan pakai untuk memberkati. Bisnis yang lamanya kosong pada waktu pandemi, gak bisa ketolong, tapi bisnis yang barunya diberkati Tuhan. Dan karena itu perusahaan mereka selamat, bahkan setelah pandemi maju lebih cepat lagi. Akan ada orang-orang di tempat ini, sekarang tantangan besar terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya berdoa Anda tidak menyerah. Saya berdoa hari ini Anda buka telinga saudara terhadap firman Tuhan. Dan Anda ngikuti rema daripada Tuhan. Karena setelah masa penderitaan ini, saya nubuatkan akan ada masa kemenangan dan masa kejayaan dan masa kemuliaan terjadi. Saya ngerasain di tempat ini sementara saya ngomong begitu, Roh Kudus kayak taruh di hati saya ada orang di tempat ini yang keluarga saudara mengalami keruntuhan, hidup saudara mengalami keruntuhan. Tapi hari ini Tuhan, mungkin hati saudara sudah runtuh. Anda kayak putus asa menyerah. Tapi oleh firman-Nya, hari ini saya mau sampaikan sama saudara, maju dengan iman. Bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh itu dengan iman. Bangun kembali bisnis yang sudah roboh dengan iman. Kalau Anda maju dengan iman, tangan Tuhan akan menyertai saudara. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Semuanya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Balik lagi karena iman, karena iman, karena iman. Satu lagi ya saudaraku ya, anaknya Abraham, Ishak. Kejadian 26 ayat 1.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lagi kelaparan, berarti lagi krisis. Banyak gagal panen. Tapi di momen itu Tuhan mulai bicara sama Ishak. Ishak, kamu menabur. Disuruh nabur. Tapi tahukah saudara bahwa Ishak itu bukan petani. Dia seorang pengembala. Ekspertisnya, keahliannya, bisnisnya peternakan, menggembalakan. Tapi Tuhan suruh untuk apa? Menabur. Padahal sampai bisa terjadi gagal panen berarti para petani, orang-orang yang ahli dalam bidangnya menabur dan gagal panen. Tapi sekarang newbie, orang baru ini datang ke satu bidang, disuruh nabur, disuruh melakukan yang para ahli gagal melakukan. Tuhan ngomong menabur. Mari kita lihat apa yang terjadi, ayat 12. Ayat 12, Alkitab mencatat gini, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Lihat ini. Dalam tahun itu juga, di tahun di mana gagal panen semuanya. Tapi karena Ishak melangkah dengan iman, ngikuti rema Tuhan. Dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil, berapa banyak? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di saat orang lagi turun dan turun dan turun dan turun terus. Tapi Tuhan bawa Ishak naik dan naik dan naik. Di masa krisis zaman sekarang ini banyak orang turun-turun terus. Mungkin saat ini keadaan Anda juga sedang turun dan turun. Tapi hari ini Anda mendengar firman Tuhan. Hari ini Anda bangkit dalam iman. Hari ini Anda mengambil keputusan rise and build. Dan tangan Tuhan yang akan menopang hidup saudara. Sehingga Anda tetap naik dan tidak turun. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Semuanya apa? Karena iman. Jadi saya tantang saudara berani melakukan hal-hal yang tadinya Anda nggak berani lakukan. Mungkin ada di tempat ini ada yang disuruh untuk membangun rumah, literally. Membangun rumah. Anda kayak nggak pernah berani melakukannya. Mungkin ada yang Tuhan sedang bicara berani menikah. Nggak berani Tuhan, nggak punya biaya, nanti gimana ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan yang berbicara, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Maka Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Cuma begini, saya juga perlu memastikan kita nggak salah nangkep khotbah hari ini. Ya, jadi saya harus memperlengkapi dengan proporsi yang benar. Anda lihat di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu, Yesus ngomong gini, yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini Yesus yang membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Tapi Yesus yang sama ngomong gini. Kalau kamu mau membangun menara, hitung dulu biayanya. Berarti ada perhitungan. Karena ada bedanya iman sama nekat. Banyak orang Kristen belum ngerti mendengar suara Tuhan, belum ngerti berjalan dengan iman, tapi nekat. Nggak dapat rema, tapi nekat. Itu orang yang nggak dapat rema yang sama, suruh berjalan di atas air, tenggelam. Suruh membangun tembok Yerusalem yang roboh, gagal. Benar? Artinya mesti ada perhitungan. Tapi jangan sampai ngitungnya terlalu jelimet. Sehingga akhirnya nggak pernah berani melangkah. Saya bacakan ya, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin,
tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Saya bacakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tidak akan menanam, tidak akan pula memetik hasilnya. Ada banyak orang selalu mikir, ini masih krisis, keadaan masih susah, masih pandemi, masih berat. Terus mikir seperti itu dan tidak pernah berani melangkah. Karena itu nggak pernah ada tuaian. Membuat perhitungan harus, itu bagian dari pertanggungjawaban. Tapi jangan sampai overthinking sehingga nggak pernah berani melangkah. Hari ini saya ingin tantang saudara, berani melangkah. Melangkahlah dengan iman. Tapi jangan nekat. Karena iman dan nekat tipis bedanya. Bedanya di mana? Kalau nekat, Anda nggak ngerti apa-apa, main hajar. Tapi melangkah dengan iman, itu adalah ketika kita mendengar Tuhan bicara. Kita yakin, kita melangkah. Dan karena Tuhan bicara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan menyertai kita. Tangannya akan bertindak. Malaikat-malaikatnya akan dikirimkan. Dan karena itu kemenangan pasti terjadi. Haleluya. Saya boleh melayani sampai hari ini karena saya tahu saya melayani Tuhan. Karena saya dipanggil oleh Tuhan. Anda boleh tanyakan hamba-hamba Tuhan, saudara akan ngerti dalam pelayanan selalu akan ada banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Saya juga ngalami dan ada momen-momen di mana saya rasanya kepengen berhenti, rasanya kepengen untuk menyerah. Tapi alasan kenapa saya kepengen menyerah tapi tidak pernah menyerah, karena saya tahu saya melayani Tuhan bukan karena keinginan sendiri, saya melayani Tuhan karena ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya yakin Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Dan iman atas rema yang dari Tuhan itu memberi kekuatan untuk tetap bertahan di saat keadaan susah. Untuk tetap maju di saat semuanya tidak mungkin. Dan karena itu kuasa Tuhan bekerja. Di situ kita akan melihat kemenangan terjadi. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara belajar. Sementara Anda dengar khotbah ini, saudara coba connect hati saudara sama Tuhan. Dan Anda ngomong, Tuhan bicaralah kepadaku. Oke, bukan ikut-ikut. Dan saya percaya Tuhan akan bicara sama saudara. Tuhan akan bicara sama saudara. Tuhan akan bicara sama saudara. Mungkin bukan audible, tapi Tuhan akan bicara, menggerakkan hati saudara. Memberikan kemantapan dalam hati saudara. Memberikan damai sejahtera untuk Anda melangkah. Dan ketika Anda dapat kemantapan, Tuhan kalau bicara, sama halnya ya, kita manusia aja bicara, gak selalu kalau teman saudara bicara sama saudara langsung ngomong gini. Bisa jadi lewat texting kan? Benar apa tidak? Jadi Tuhan tuh punya 1001 cara untuk bicara. Tapi kalau dia bicara, dia mau pastikan kita tahu dia bicara. Asalkan telinga kita tertuju sama Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Saya yakin setiap orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan. Dan hari ini saudara akan mendengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan ketika Tuhan berbicara, responi, arise and build. Ketika Anda maju, melangkah dengan iman, di satu sisi akan ada tantangan. Tapi di sisi yang lain akan ada penyertaan. Ngikuti suara Tuhan bukan tanpa masalah. Saya yakinkan saudara, Anda melangkah dengan iman, masalahmu banyak. Tapi saya juga yakinkan masalahmu banyak, tapi penyertaan Tuhan lebih banyak, lebih dahsyat, lebih kuat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan jadi di dalam kehidupanmu. Saya masih ingat ketika berapa tahun yang lalu Tuhan suruh saya, gereja kita untuk membangun gedung di Jakarta. Waktu itu ketika pertama kali Tuhan bicara, rasanya muluk-muluk sekali. Proyek itu sesuatu yang mustahil buat kita. Dan awalnya kita ngomong impossible.
Kita sudah membuat perhitungan anggaran itu. Dan kita ngambil kesimpulan, keuangan kita tidak cukup. Tapi sementara kita berdoa, kita dengar suara Tuhan. Arise and build. Arise and build. Jadi ini bukan orang yang ngaco, saudaraku. Kita sudah membuat anggaran, kita buat perhitungan. Memang gak cukup, tapi kemudian kita dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong, arise and build. Bangkit dan membangun. Dan kita melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, kita mulai itu November 2019. November, Desember, Januari, Februari, Maret 2020 apa yang terjadi? Lockdown. Dan Anda bayangin keadaan gereja pada waktu itu seperti apa. Makanya melangkah dengan iman bukan berarti bebas masalah. Melangkah dengan iman seringkali banyak masalah. Tapi kita nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Tangannya akan menopang kita. Dia akan membackup kita dengan kuasanya yang ajaib. Walaupun itu pandemi, walaupun itu krisis, walaupun itu persoalan. Kita nggak dibiarkan. Tapi selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Anda tahu nggak? Salah satu pertolongan Tuhan adalah sebelum pandemi, proyek itu sudah pernah ditenderkan. Tapi justru karena pandemi ditenderkan ulang, itu kita dapat biayanya cuma separuh dari sebelum pandemi. Jadi yang harusnya biaya sekian, sekarang tinggal separuh. Itu 2020, pertengahan. Begitu hampir jadi tempat itu, 2022, itu pandemi hampir selesai. Itu biaya bangunan naik 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat dari 1 juta rupiah, maka 1 juta jadi 3 juta. Tapi kalau 3 kali lipat dari gedung 9 lantai, saya mau ngomong sama saudara, itu tangan Tuhan yang mengerjakan. Tangan Tuhan yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan oleh anugerahnya tempat itu jadi. Selama pembangunan saudaraku, gak ada dana. Tapi bangunan tuh naik 1 lantai. Karena nggak ada dana, literally itu bukan kayak kita ngomong, oh kita sudah simpan deposito. No. Maret 2020 masuk pandemi, Februari itu rekening kita 0. Cadangan kita sudah nggak ada sama sekali. Jadi bangunan naik, nah ini tempatnya. Bangunan naik, lantai pertama. Saya cuma bisa ngomongnya, haleluya. Modalnya ini haleluya loh. Lantai kedua dibangun. Nggak ada dana besok harus transfer apa. Ngomongnya cuma haleluya. Lantai 3 sama haleluya. Lantai 4 sampai lantai 9 jadi haleluya. Makanya gedung itu kita namakan Haleluya Center. Karena di situ pusat Tuhan ditinggikan. Pusat Tuhan diagukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi ketika Tuhan suruh kita melangkah, tantangan datang. Tapi penyertaan Tuhan lebih kuat. Akan ada penyertaan Tuhan yang nyata, penyertaan Tuhan yang kuat. Akan ada tangan Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup. Saudara katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang ini saudaraku, kita lagi disuruh Tuhan lagi melakukan sesuatu yang kayaknya impossible banget. Yaitu membangun situs-situs yang ada di Holy Land sana. Kita bangun di kota Solo, di Jawa Tengah. Coba Anda pikirkan ya, ketika saya ketemu sama pengusaha konglomerat yang di top of the class saudaraku ya. Pertanyaan pertama yang ditanyain sama saya, izinnya bisa enggak Pak? Mungkin kalau di Manado itu pasti bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja di tempat yang orang ngomong tidak bisa. Tapi kalau bisa, saya mau ngomong sama saudara, itu tangan Tuhan yang berkarya. Membuat yang tidak bisa jadi bisa. Saya nubuatkan satu persatu yang tidak bisa dalam hidup saudara dirubah. Tidak bisa jadi
bisa, bisa, bisa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita mohon dukungan doa saudara ya. Kita berdoa, ini pembangunan sedang dilakukan. Kita berdoa tahun depan selesai dan bisa opening. Namanya adalah Holy Land Experience Indonesia. Kenapa? Karena dari 100% orang Kristen di Indonesia, hanya 1% yang benar-benar bisa ke Holy Land. 99% nggak pernah bisa. Jadi besok kalau tempat ini selesai, itu sama seperti orang tur Holy Land ke sana. Itu semua bangunan yang ada di sana, kita bangun persis yang ada di situ, di Holy Land Experience Indonesia. Kemarin saya cerita juga, ya, kalau Anda ikut tur ke sana, saudara mau pemberkatan nikah di sana, saudara bisa pemberkatan nikah di gereja perjamuan kawin di sana, tapi khusus yang Katolik bisa. Yang Kristen cuma disuruh di sampingnya. Tapi besok kalau tempat ini selesai, di sini siapapun yang mau pemberkatan nikah di situ bisa. Boleh nggak kita saksikan sebentar? Dulu hanya sebuah mimpi, tapi kini mimpi itu mulai menjadi kenyataan. KACT. Selama 1 tahun ini, pembangunan Holy Land Experience Indonesia atau yang kita singkat HEI terus dikebut bulan demi bulan, langkah demi langkah. Tangan Tuhan terus menuntun. Tokoh-tokoh datang, mereka melihat, mereka bersaksi dan mereka berkata, ini bukan sekedar proyek manusia. Ini adalah karya Allah sendiri. HEI akan menjadi Holy Land Study Center, bukit doa, pusat ziarah dan wisata rohani Kristen, museum kegerakan gereja Tuhan, konseling center Indonesia, bahkan pusat wedding Kristen Indonesia, dan pusat retreat Holy Land Indonesia. Yang kedua, SKPNK akan memasuki babak baru, sebuah lompatan iman menuju masa depan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Awalnya kita berpikir untuk memindahkan sekolah dari gedung lama yang disewa ke KACT. Tapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih besar. Di kota Solo sendiri, SKPNK akan pindah di tempat milik kita sendiri, berkolaborasi menjadi satu dengan gereja keluarga Allah di Solo Widuran. Namun ini baru permulaan. Berikutnya, SKPNK akan ekspansi, berkembang lebih luas lagi di KACT, menjadi bagian dari ekosistem kebangkitan generasi muda. Sebuah tempat di mana anak-anak dan remaja diperlengkapi, dibentuk, dan diutus untuk menjadi terang bagi dunia. Yang berikutnya, KACT bukan hanya tentang satu bangunan atau satu proyek. Di tempat ini, kita bermimpi besar untuk menghadirkan fasilitas olahraga, area bermain anak, hotel, restoran, senior living, Central Park, area piknik, perumahan, dan masih banyak lagi. Namun, kita sadar satu hal penting. Kita tidak dipanggil untuk mengerjakan semuanya sendiri. Gereja akan tetap fokus pada panggilan utamanya, yaitu membangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Sementara itu, Tuhan pasti menyediakan para mitra dan tangan-tangan yang akan bersama-sama kita membangun semua fasilitas itu. Dalam kesatuan ada kuasa, dalam kolaborasi ada percepatan. Itu sebabnya kolaborasi dan partnership ilahi akan menjadi kunci utama dalam membangun dan memperluas KACT.
Yang terakhir, dengan penuh rasa syukur dan iman, saya mengumumkan bahwa oleh anugerah Tuhan, kita akan segera memulai pembangunan gedung gereja keluarga Allah di KACT. 2 Tawarik 2 ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ya, rumah Tuhan yang akan kita dirikan itu harus besar. Bukan hanya dalam ukuran, tetapi dalam dampaknya. Bukan sekadar bangunan, tetapi altar kemuliaan di mana hadirat Tuhan dinyatakan. Gereja ini akan menjadi pusat doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Pusat KKR dan pertemuan akbar yang akan menggoncang bangsa. Panggung bagi acara-acara internasional dan konser musik rohani yang meninggikan nama Yesus. Lebih dari itu, tempat ini akan menjadi rumah bagi STT El Shaddai, yaitu pusat misi dan pelatihan pemimpin serta pekerja Kristus akhir zaman. Kita bukan sekedar membangun tembok, tetapi sedang mendirikan pusat kegerakan, pusat revival, pusat pencurahan Roh Kudus bagi generasi ini dan generasi yang akan datang. Inilah bagian kita dalam menjawab panggilan besar Tuhan, yaitu becoming a great nation, menjadi bangsa yang besar bagi kemuliaannya. Bayangkan, jutaan orang datang untuk dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anak remaja, keluarga, semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di KACT. Ini bukan proyek manusia. Ini adalah tempat di mana langit terbuka, open heaven. Saya mengundang saudara untuk menjadi bagian dalam perjalanan iman ini. Dukung dalam doa, dalam support dan tindakan nyata. Mari kita menabur dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah penggenapan janji Tuhan di Yesaya 60 ayat 15b. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Eternal excellency and the joy of many generations. Tempat itu pasti jadi. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini Anda semua sedang ditantang untuk tidak tetap di level yang sama. Anda ditantang untuk bangkit maju ke level berikutnya. Membangun masa depan yang lebih besar. Meresponi rema yang dari Tuhan. Melakukan hal-hal yang sekarang tampaknya mustahil. Tapi kalau Tuhan bicara, maka yang tidak ada jadi ada. Ya, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Siapa percaya Tuhan saudara besar? Siapa percaya Yesus saudara besar? Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Sekarang kemenangan darimu. Angkat dua tanganmu bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi imanku sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang
Ketika Tuhan suruh Daud maju melawan Goliat, benar yang lainnya ragu karena melihat Goliat itu besar. Tapi Daud melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang lain hanya melihat Goliat yang besar dan karena itu ragu-ragu. Tapi yang Daud lihat, aku punya Tuhan yang besar dan Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari setiap tantangan yang harus aku hadapi dalam hidupku. Karena itu sementara yang lainnya ngumpet, Daud maju. Akan ada orang-orang di tempat ini yang hari ini keluar dari ngumpetnya. Anda akan berani melangkah dengan iman, maju dengan iman, melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Dan sementara Anda melangkah, Tuhan bekerja. Sementara Anda melangkah, Dia nyatakan kuasanya. Amin. Sementara engkau melangkah, mujizatnya terjadi. Karena itu saya mau berdoa buat saudara. Saat ini angkat dua tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap ketakutan aku hancurkan. Setiap keraguan-raguan aku patahkan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini bangkit dalam iman. Bangkit dalam iman. Ini pesan Tuhan buat saudara. Arise and build. Arise and build. Bangkit dan melangkah. Bangkit dan maju. Bangkit dan hadapi. Bangkit dan berjuang. Bangkit dan lakukan perkara-perkara besar bersama Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima kemenangan. Bersama drum saja katakan aku punya Tuhan yang besar. Bolehkah saya ajak semuanya tepuk tangan? Mari tepuk tangan. Yes. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Yang mulai hari ini bangkit dalam iman. Do the impossible. Mari semuanya katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Yang terakhir, imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang